Oke. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali, ya benar ya. Oke, sampai bertemu kembali dengan saya di mata kuliah riset operasi alias operation research ya. Minggu yang lalu kita sudah bahas masalah transportasi. Nah, hari ini kita akan bahas untuk masalah selanjutnya yaitu tentang penugasannya. Kalau kemarin kita lebih bahas ke problem transportasi bagaimana supaya pengiriman barang dari pabrik A ke customer yang lain gitu ya, misalnya supaya hasilnya nanti bisa optimal gitu ya. Kalau sekarang kita masuk ke masalah baru yaitu masih tetap berkaitan dengan di manajemen ya. Ini adalah di masalah penugasan ya, alias assignment problem. Jadi permasalahannya nanti seperti ini. Oke, ini slide saya bergerak ya. Monitor. Waduh. Monitor. Tes. Gerak, Bu. Oh ya. Gerak, Bu. Iya, kok nggak ada yang respon. Saya pikir sinyalnya sudah hilang ya. Oke. Jadi assignment problem ini berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas-tugas yang berbeda-beda pula. Nah, biasanya kita di dalam perusahaan atau pabrik itu biasanya ada beberapa karyawan gitu ya, dan beberapa pekerjaan alias tugas-tugas yang nanti akan dikerjakan oleh si karyawan, beberapa karyawan itu. Nah, kita biasanya sebagai manajernya lah katakanlah, itu untuk mengoptimalisasi biaya misalkan gimana proses penyebaran tugas ini ke beberapa karyawan ini. Jadi nanti bisa menghasilkan biaya yang optimal atau kalau misalkan kasus maksimasi berarti bagaimana supaya mendapatkan untung yang maksimal. Jadi kira-kira enaknya ini karyawan A ini enaknya disuruh ngerjakan pekerjaan mana? Karyawan B ini enaknya disuruh mengerjakan pekerjaan yang mana gitu. Jadi nanti akan didistribusikan. Jadi si karyawan ini akan mengerjakan tugas 1, karyawan B mengerjakan tugas 3, misalkan karyawan C mengerjakan tugas 2, karyawan 4 mengerjakan tugas 4 dan seterusnya. Nanti gimana bentuk kombinasinya supaya nanti hasilnya biayanya bisa optimal gitu. Atau keuntungannya bisa maksimal atau biayanya bisa minimal. Seperti itu. Nah, untuk prosesnya sendiri metode yang digunakan adalah metode Hungarian. Apa sudah pernah dengar istilah metode Hungarian, teman-teman? Belum. Oke. Jadi seperti ini prosesnya, ada langkahnya, step by step-nya untuk proses penyelesaiannya seperti apa. Contoh kita masuk ke masalah minimasi dulu. Kalau minimasi berarti contohnya kayak misalnya biaya kita minimalkan gitu ya. Ya, jadi kita kasus ke masalah minimasi dulu prosesnya seperti apa. Contoh, misalkan ini ada sebuah perusahaan, ini punya 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Ya, jadi kita punya 4 pekerjaan yang berbeda yang nantinya akan diselesaikan oleh 4 karyawan. Nah, prosesnya seperti apa? Misalkan sudah diketahui dari datanya dari pabrik ini atau perusahaan ini, diketahui ini ada karyawan A, B, C, D. Nah, ada tugas-tugas yang mau dikerjakan, ada pekerjaan 1, 2, 3, dan 4. Untuk biayanya sendiri seperti ini. Misalkan ada biayanya A, kalau A disuruh ngerjakan pekerjaan 1, nanti biayanya sebesar ini nih, Rp15, misalkan gitu. Atau karyawan B kalau ngerjakan pekerjaan 2 nanti biayanya 16 gitu dan seterusnya. Ini biasanya sudah ada datanya dari sana, dari perusahaannya sendiri. Nah, kita akan membuat bentuk kombinasi yang optimal kira-kira pantasnya enaknya supaya supaya nanti biayanya minimum, biayanya tidak memakan banyak. Jadi gimana enaknya karyawan A ini enaknya disuruh ngerjakan pekerjaan yang mana nih? Seperti itu ya. Nah, gimana prosesnya? Langkah pertama,
Langkah pertama yaitu kalian harus mengubah matriks biaya tadi itu menjadi matriks opportunity cost. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan cara memilih elemen terkecil dari setiap baris. Jadi lihatnya per baris ya. Kalau ini per baris, terus pilih elemen yang paling kecil, terus elemen yang paling kecil itu tadi dikurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Nah, contoh misalkan di sini ya, dari baris pertama ini yang paling kecil berapa? 15 ya, 15 rupiah. Nah, maka 15 rupiah ini kalian kurangkan ke semua elemen di baris itu. Ya, berarti di baris pertama ini yang paling kecil adalah 15, teman-teman. Jadi 15 ini dikurangi ke sini, ke 15 jadi 0, 15 dikurangi 20 dikurangi 15 jadi 5, 18 dikurangi 15 jadi 3, 22 dikurangi 15 jadi 7. Begitu juga nanti untuk baris-baris yang lain. Nah, baris yang kedua, yang paling kecil berapa di sini? Ada 14. Berarti semua elemen di baris kedua ini semuanya kalian kurangi dengan 14. Hasilnya seperti ini. Nah, begitu juga di baris ke-3, baris ke-4 juga gitu. Nah, kita sudah dapat yang namanya matriks opportunity cost. Tadi yang matriks biaya itu kita rubah dulu menjadi matriks opportunity cost. Caranya adalah memilih dari setiap baris, dipilih elemen yang paling kecil, selanjutnya kalian kurangi ke setiap elemen di baris tersebut. Paham ya? Sampai sini dulu merubah dari matriks biaya menjadi matriks opportunity cost. Apakah ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke, sip. Nah, masih gampang ya. Oke, kita ke step selanjutnya. Dari opportunity cost itu kita menuju reduce cost matrix. Nah, gimana caranya? Pilih elemen terkecil dari setiap kolom. Kalau tadi ngeceknya per baris. Kalau sekarang dilihat pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada reduce cost matrix yang tidak mempunyai nilai 0. Pilih kolom hanya yang kolom yang tidak memiliki 0 tok. Kalau memiliki 0 enggak usah. Dilihat di kolom sini yang tidak memiliki 0 kolom keberapa? Kolom ketiga. Ya. Nah, kalian ambil elemen terkecilnya di sini berapa? 2. Kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. Nah, jadi dikurangi, ini dikurangi 2 jadi 0, ini dikurangi jadi 1 jadi 5, 3 dikurangi 2 jadi 1. Yang lain ada nolnya, nggak usah dikurangi kayak tadi. Jadi, langkah yang kedua itu kalian pilih elemen terkecil dari setiap kolom reduce cost matrix itu yang tidak mempunyai 0. Ingat, kalau yang memiliki 0 nggak usah direkat ya. Kita hanya ambil yang pilih kolom yang tidak memiliki 0, ambil elemen terkecilnya, habis itu dikurangkan ke semua elemen di kolom tersebut ya. Oke, jangan keliru tadi sama waktu ketika kalian menghitung dari matriks biaya menjadi opportunity cost matrix. Ya. Oke. Nah, sekarang kita selanjutnya sebelum ke selanjutnya deh. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Tadi dari tahap pertama sama tahap kedua. Belum, Bu. Belum ada ya? Oke, good. Kita lanjut ke 3. Kita akan melakukan yang namanya tes optimalisasi. Dengan cara, nah step ketiga ini ya, dengan cara menarik sejumlah minimum garis horizontal maupun vertikal yang meliput seluruh elemen bernilai 0. Yang ada nolnya, baris maupun kolom. Ya, garisnya secara horizontal maupun vertikal. Ini ada nolnya. Ya, harus semua nolnya harus diliput kena garis semua. Ini juga, ini juga. Habis itu ada lagi yang nggak keliput nolnya? Sudah, semua keliput nolnya, nggak ada. Nah, sekarang kita cek apakah yang kita coret-coret tadi ini, garisnya apakah ini sudah bentuk optimal, apa tidak. Ngeceknya adalah ketika jumlah garis, garis yang kalian dapat itu sama dengan jumlah baris maupun kolom. Ini jumlah baris maupun kolomnya kan 4. Yang kita coret tadi, yang meliputi 0 ini kita coret ketemu berapa coretan, berapa garis? 3 garis. Ya, maka ini belum sama. Kalau belum sama, berarti ini belum optimal. Ya,
Kalau misalkan ternyata kalian nyoret-nyoret itu sudah sama, sesuai sama jumlah baris maupun jumlah kolom, maka itu sudah optimal. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti masih 3 tidak sama dengan 4. Jadi kita harus merevisi dulu. Cara revisinya gimana? Cara merevisinya adalah memilih elemen terkecil yang belum terliput garis. Nah, tadi yang belum keliput garis kan yang ini, 5, 1, 7, 2, 5, 3. Nah, di antara elemen-elemen yang tidak keliput sama garis tadi, pilihlah yang paling kecil. Di antara ini 5, 1, 7, 2, 5, 3, yang paling kecil itu adalah angka 1. Maka Satu. itu 1 ini kalian kurangi ke seluruh elemen yang belum terliput. Jadi dikurangi 5 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, 7 dikurangi 1, ini dikurangi 1, semuanya dikurangi dengan 1. Gitu ya. Dan kalian harus menambahkan bilangan tadi itu ke yang kena arsir 2 kali, kena garis 2 kali. Yang kena arsir garis 2 kali di sini adalah angka 5 ini, kena 2 kali. Ini kena 2 kali. 5 dan 1. Yes, jadi ini berubah jadi 6, ini jadi 2. Ya, habis itu gimana? Ulangi langkah 3 lagi, coret yang memiliki elemen 0. Nah, ini sekarang jadi ini, ada yang ada nolnya. Nah, tadi kan sudah ketemu 0 yang awalnya tadi 1, sekarang jadi 0 ini, berarti ini bisa kita buat garis lagi, gitu ya. Nah, sekarang banyaknya garis yang kita coret-coret tadi sudah 4. Banyaknya baris sama kolom ada 4, berarti ini sudah sama. Nah, kalau sudah sama, ini berarti sudah merupakan nilai yang optimal. Nah, selanjutnya gimana berarti untuk biaya yang paling optimalnya gimana? Nah, karena ini sudah sama berarti optimal. Nah, gimana caranya? Kalian ambil dulu nilai 0 di setiap kolom. Ya, ini contoh. Jadi ini yang kita garap dulu yang ini, yang di kolom pertama, ya. Jadi yang kena ke karyawan A ini nanti kena pekerjaan 1, ya, di sini. Berarti karena kasusnya di sini 1 karyawan 1 pekerjaan, dia karyawan B tidak mungkin mengerjakan di pekerjaan yang di sini maupun di sini. Gitu ya. Jadi sudah nggak mungkin pekerjaan 1 ini dikerjakan oleh karyawan lain karena sudah dikerjakan oleh si B. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita ambil yang nol yang lain. Ini 0 di kolom ketiga itu ya. Kalau ini berarti si A ngerjakan di pekerjaan 3. Sehingga pekerjaan 3 ini tidak mungkin dikerjakan oleh si pekerja alias karyawan D. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya yang masih ada nolnya, baris maupun kolom. Ini ya, ini langsung disuruh ngerjakan kalau pekerjaan keempat. Terakhir yang masih ada nolnya adalah di sini maupun sini gitu ya. Tapi yang ini karena ini sudah dikerjakan sama si D, maka pekerjaan 4 tidak mungkin dikerjakan oleh si C, sehingga ini disilang. Terakhir adalah yang ini, sisanya ini. Sehingga hasilnya adalah karyawan A itu ngerjakan pekerjaan 2, karyawan B itu ngerjakan pekerjaan 1, karyawan C itu mengerjakan pekerjaan kedua, dan terakhir si karyawan D mengerjakan pekerjaan 4. Semuanya sudah impas satu-satu, satu karyawan, satu pekerjaan. Nah, habis itu tinggal dikalikan sama biayanya tadi, matriks biaya yang sudah ada dari data dari awal, itu tinggal dikalikan aja. Nah, berarti penugasannya seperti ini tadi, A mengerjakan pekerjaan 3, B pekerjaan 1, C pekerjaan 2, D pekerjaan 4, dihitung untuk biaya-biayanya, kan tadi ada tabel-tabelnya, kalau A ngerjakan pekerjaan 3, biayanya sebesar 18 nih. Kalau si B ngerjakan pekerjaan 1, hasil biayanya 14 dan seterusnya, dihitung ternyata ini dapatnya 68. Gitu. Ya, nah, ini sudah merupakan biaya yang paling minimum yang bisa dibagi-bagikan ke karyawannya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan itu. Satu karyawan, satu pekerjaan. Ini yang paling optimal.
Seperti itu. Timbangannya kalian harus nyoba satu-satu. Kalau misalkan kasusnya A ngerjakan 1, B ngerjakan 2, C ngerjakan 3, D ngerjakan 4. Oh, dihitung biaya sekian. Oke, kombinasi yang lain. Misalkan karyawan A ngerjakan pekerjaan 2, karyawan B ngerjakan 1, dan bentuknya kombinasinya kan pasti banyak. Terus kita hitung di mana yang paling kecil, ya itu ribet, tidak efisien. Nah, kita bisa pakai metode Hungarian seperti itu. Tadi ada beberapa langkah yang harus kalian kerjakan untuk mendapatkan nilai yang paling optimal. Jadi nilai yang paling optimal alias karena ini kasusnya adalah minimasi, ini terkait dengan minimasi biaya, maka biaya yang terkecil yang bisa dikeluarkan adalah sebesar Rp68. Begitu. Sampai sini untuk kasus soal minimasi, apakah ada pertanyaan? Belum ya? Jelas ya? Insya Allah belum, Bu. Oke, Jelas, good. jelas. Tidak seriweh Yang kemarin. transportasi ya. Tapi sebenarnya langkah-langkahnya itu jelas kok. Cuma agak riwah kemarin, terus tabelnya banyak banget. Ada yang paling atas kanan kecil itu harus dicek dulu pengecekan apakah sudah optimal apa belum gitu ya. Kalau ini kan sederhana gitu ya. Oke, nanti biasanya kalau kalian sudah saya jelaskan ini untuk latihan soal biasanya kan kalian masih bisa. Oke, sekarang kasus yang maksimasi nih. Biasanya kalau maksimasi ini terkait sama benefit biasanya. Kalau tadi minimasi terkait sama cost. Kalau ini terkait sama benefit. Jadi kita akan memaksimumkan, ada beberapa langkah yang berbeda sedikit gitu dengan minimasi. Contoh misalkan kita punya suatu perusahaan mempunyai 5 pekerjaan, 5 karyawan. Oh, ingat. Jadi ingat untuk kasus assignment problem ini, kalian syaratnya harus yang namanya pekerja sama pekerjaannya itu harus sama, ya harus sama. Jadi kalau misalkan ada 5 karyawan, ini mau mengerjakan 5 pekerjaan. Kalau misalkan ada 5 karyawan, terus ada pekerjaan itu sebesar 6 pekerjaan, itu tidak bisa kita pakai Hungarian ini. Syaratnya harus sama dulu. Ya, jadi untuk kasus yang berbeda tidak bisa diselesaikan pakai metode Hungarian ini. Ya, ini harus tahu dulu syaratnya harus sama. Ya, oke, kita balik lagi ke masalah maksimasi ini. Berarti kasusnya di sini ada 5 pekerjaan sama 5 karyawan ya. Kalau tadi 4 karyawan, 4 pekerjaan. Oke, gimana misalkan dapat matriks keuntungannya seperti ini. Kalau tadi matriks biaya, kalau ini matriks keuntungannya misalkan seperti ini sudah diketahui, dari pabriknya juga sudah diketahui, dari perusahaan seperti ini. Nah, sekarang kita bagaimana kalau kasus maksimasi? Nah, langkah pertama sama, kita tetap nyari opportunity loss matrix. Tapi caranya adalah memilih elemen terbesar dari setiap baris. Kalau kasus minimasi, itu kalian tadi pilih elemen terkecil, baru habis itu dikurangkan ke setiap elemen di baris tersebut. Kan gitu ya. Kalau ini kasusnya kita cari justru yang paling besar di setiap barisnya, baru kita kurangkan pada setiap elemen baris. Nah, nantinya pastinya kalau besar dikurangi ke hal kecil, nanti jadi negatif, Bu. Itu negatifnya nggak usah ditulis, alias sebenarnya hanya untuk ngecek selisihnya gitu aja. Jadi minnya nggak usah ditulis. Ya, oke, coba kita lihat ya. Baris pertama di sini yang paling besar mana? 12. Sorry, 15 ya. 15 ya. 15. Terus ini semuanya dikurangkan, diselisihkan sama setiap elemen di baris tersebut. Jadi hasilnya ketemu di sini 0, sini 7, sini 5, sini 3, sini 5. Ya, di baris kedua 3, 4, 5 semuanya juga gitu kasusnya. Sehingga kita agak cepat aja. Jadi ini kita dapatnya ini. Ya, sudah dapat dari matriks keuntungan tadi, ini matriks keuntungan ya harusnya. Matriks keuntungan menjadi opportunity loss matrix. Ya, sudah dapat. Selanjutnya untuk yang kedua gimana? Caranya sama. Caranya tadi kalau langkah kedua itu cek kolom. Cek kolom yang tidak mengandung 0, dipilih yang kecil. Sama tadi dengan kasus minimasi, bedanya tadi hanya di kasus ketika merubah dari matriks biaya maupun matriks keuntungan menjadi opportunity cost matrix. Kalau ini opportunity loss matrix ya. Jadi dipilih kolom yang tidak memiliki elemen 0, diambil paling kecil, dikurangkan ke setiap elemen di kolom tersebut. Sama kasusnya. Jadi terus ini ya, ini yang paling kecil dikurangkan semuanya. Dah, gitu. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya gimana langkah 3?
buat garis horizontal maupun vertikal yang meliputi elemen nolnya ini. Ini juga masih ada yang belum kena. Ada, ini ya. Ada lagi? Nah, sudah. Nggak ada lagi ya, mungkin semuanya sudah kena nolnya sudah kena garis semua ya. Kalau sudah kena garis semuanya, selanjutnya apa? Kita cek elemen yang tidak kena garis. Elemen yang tidak kena garis di sini ada 4, 2, 27, 23, 24. Ambil yang paling kecil dikurangkan ke semua elemennya. Ya. Nah, semuanya dikurangi dengan 2 di sini. Semuanya. Dan yang kena garis 2 kali ditambahi dengan nilai elemen tadi 2 ya. Jadi ini jadi 4, ini jadi 7, ini jadi 2. Sama kasusnya masih dengan minimasi. Lancar selanjutnya kita cek apakah ini sudah optimal. Di sini ada barisnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 coretan yang sudah kita buat, padahal banyaknya baris sama atau banyaknya kolom itu adalah 5. Berarti apakah sudah optimal? Belum optimal. Kita revisi dulu. Bagaimana cara revisinya? Nah, kita buat ininya, kita coret. Nah, tadi sudah dapat, ini sudah kena semua, nolnya sudah 1, ini 0 sudah dapat, ini sudah dapat, 0, semuanya sudah. Nah, kalau sudah kena semua ini, kita cek lagi apakah banyaknya coretan yang kalian coret itu apakah sudah sama dengan banyaknya baris maupun kolom. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, berarti sudah optimal. Nah, sekarang kita ke penugasannya. Penugasannya coba diambil ke 0 yang paling yang cuma paling kecil dulu, yang minimal. Ini ya, di kolom ketiga. Ini berarti tugas si karyawan E itu mengerjakan pekerjaan 3. Berarti tidak bisa pekerjaan 3 itu dikerjakan oleh si pekerja atau karyawan yang lain. Berarti coret-coret. Ya. Selanjutnya, ini berarti si karyawan A itu mengerjakan pekerjaan kedua, ya. Karena A sudah mengerjakan pekerjaan 2, jadi dikerjakan oleh si A, pekerjaan 2 dikerjakan oleh A, jadi tidak mungkin dikerjakan oleh D, ya. Dan juga tidak mungkin mengerjakan pekerjaan 5 karena sudah mengerjakan pekerjaan 2, ya. Selanjutnya, mana lagi yang masih belum kebagian? Nah, ini yang di sini kalau ini kursor saya gerak ya. Nah, kalau yang di sini ini kan dia sudah kepake. Jadi tinggal yang nolnya tinggal yang ini ya. Ini berarti tinggal kepake dikerjakan si karyawan D. Mengerjakan pekerjaan 4. Karena sudah mengerjakan pekerjaan 4, maka si yang di sini kita coret. Ya, selanjutnya mana lagi yang belum? Kolom yang belum ada nilainya mana? Berarti yang di sini sama sini. Ini dulu kan. Ya, sini dulu kan, ini dulu. Oh, ini ada 2, 0. Ini dulu aja. Sama aja sih sebenarnya. Cuma nanti kita coret-coretnya dulu yang mana. Gini berarti kalau kerjakan yang ini dulu, berarti si B itu ngerjakan pekerjaan 1, berarti dia pekerjaan 1 tidak mungkin dikerjakan oleh si C. Ya, terakhir ini. Dah, gitu. Berarti alokasinya A mengerjakan pekerjaan 2, B mengerjakan pekerjaan 1, C mengerjakan pekerjaan 5, si D mengerjakan pekerjaan 4, si E mengerjakan pekerjaan 3. Dah, gitu. Ini belum dihitung ya. Terus caranya tadi keuntungan maksimumnya gimana ya? Wes tinggal dikalikan sama keuntungannya tadi. Kalau A ngerjakan 2, tadi keuntungannya berapa? Kalau B ngerjakan 1, keuntungannya berapa? Tinggal dikali sama yang di matriks di awal itu loh, teman-teman. Di mana tadi? Nah, di sini terus dihitung di total. Udah ketemu itu adalah biaya maksimal, keuntungan maksimal yang bisa didapat oleh si perusahaan ini tadi. Paham ya? Bisa membedakan kasus minimasi sama maksimasi. Ini nanti aja. Latihan soal. Oke, sampai sini dulu.
Kok nggak ada yang respon? Iya, Bu. Ya, gimana? Permisi Bu, permisi. Iya, Filza. Aku mau tanya yang itu Bu, yang sebelum ini, sebelum coret-coret. Sebelumnya ini sebelum coret-coret. Yang ngurangin dari nilai terbesar. Oke. Maksimasi apa minimasi? Maksimasi Maksimasi. ya. Ya. Oke. Ini ya, Mas ya. Nah, ini, tadi Ah. langsung betul hilang semua. Jadi Ah, nggak. ah, Diulangi itu caranya gimana? Kan kalau maksimasi diambil nilai terbesarnya, terus dikurangi di baris kan? Iya, sama. Berarti selanjutnya Bu, yang ini udah paham. Berarti selanjutnya, Heeh. yang nilai ini loh Bu. Nah Nilai ini loh Bu, apa? yang Ini kolom tadi ke kolom. proses. Nah, dikurangi 3 semua, dikurangi, ambil yang paling kecil, dikurangi semua gitu. Oh, kita buat kita buat yang tidak ada nolnya dulu, kolom. Gimana Bu? Aduh, hujan Bu, agak anu. Oh, nggak dengar. Suara saya nggak kedengeran. Udah Bu, udah. Oh, sudah. Jadi dipilih kolom yang tidak memiliki elemen nol, Mas Filza. Ya. Ya, jadi gini ya. Nah, yang tidak memiliki di antara ini kan tadi udah dapet. Caranya tadi mengurangi dengan elemen terbesar tadi ya. Terus ini di antara kolom 1, 2, 3, 4, 5 yang belum memiliki elemen nol itu adalah kolom 1, 2, 3. Nah, dipilih yang terkecil. Elemen terkecil di sini 3. Dikurangi ke semua elemen di kolom tersebut. Ya. Berarti ke atas Bu ya? Ya, ke atas kolom, bukan baris. Harus paham mana baris mana kolom ya. Jadi nah ini juga begitu juga di kolom kedua. Ini yang paling kecil. Paham. Nah gitu. Tadi langsung hilang semua Bu. Apanya yang hilang semua? Langsung udah berubah. Oh Jadi gitu. paham dulu. Oh iya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Terima kasih. Iya sama-sama. Udah paham. Good. Habis itu kita baru coret-coret nih elemen yang ada nolnya kita coret. Ya. Nah, kalau sudah kena garis semua nolnya, nah kita cek jumlah coretan itu sudah berapa, apakah sudah optimal apa belum. Ternyata di sini masih ada 4, padahal sebenarnya baris sama kolomnya ada 5, berarti masih belum optimal. Maka di antara yang belum kena coret itu diambil elemen terkecilnya, terus kita kurangkan ke semuanya, yang kena coret 2 kali ketambahan elemen itu. Gitu ya? Benar, ya. Nah, betul. Udah paham ya? Ya paham Bu. Nah, oke, good. Terus habis itu kita coret lagi, balik lagi ke langkah 3. Nah, ketemu, ini belum ke sini. Nah, sudah ketemu nih, ada 5 coretan, ada 5 baris, ataupun 5 kolom. Sehingga ini sudah optimal, sehingga kita tinggal penugasannya. Nah, biasanya untuk nugaskannya itu kalian cari yang nolnya yang paling itu dulu. Yang paling kecil. Boleh pilih di baris maupun di kolom. Yang maksudnya nolnya yang nggak terlalu banyak dulu. Jadi di sini kasus yang ini nolnya ada 2, kolom di sini ini ada 2, kolom di sini ada 3, terus di sini ada 2, di sini ada 2, untuk baris di sini ada 3, di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Nah, baris ini cuma ada 1 toh. Jadi kita alokasikan duluan yang ini, dialokasikan ke yang nolnya yang paling sedikit dulu, gitu. Jadi biar nanti bisa langsung coret-coret. Nah, kayak tadi, ini berarti tidak mungkin dikerjakan oleh yang di sini, kursor saya gerak ya, di sini maupun di sini gitu ya. Selanjutnya kita ke sini, ini karena sudah dikerjakan ini nggak mungkin dikerjakan oleh si ini maupun si sini gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah yang ini karena sudah mengerjakan ini, berarti nggak mungkin dikerjakan oleh si ini gitu ya. Selanjutnya habis itu ke sini karena ini sudah dikerjakan oleh ini, jadi ini nggak mungkin. Nah, terakhir ini. Gitu. Udah, habis itu tinggal bagi-bagi dikalikan sama tabel keuntungan ini maksimasi yang tadi. Terus nanti bakalan dapat keuntungan maksimalnya, keuntungan optimalnya. Gitu. Ya? Paham ya? Oke. Thank you, Filza. Tadi pertanyaannya. Paham Ibu. Ya, sip. Yang lain? Kalau aturan itu ada nggak Bu? Kenapa harus berapa horizontal, berapa vertikal yang dicoret-coret Bu? Kenapa? Kayak yang dicoret itu loh Bu, aturannya itu loh Bu. Ada aturannya pokoknya harus memenuhi semua nol. Elemen nol itu semuanya harus kecoret.
semua elemen 0. Jadi ini ya. Jadi elemen 0-nya ya berarti ada yang ada elemen 0-nya berarti ini ada 0 kecoret. Ini harus vertikal sama maupun horizontal. Bolehnya nggak boleh samping, nggak boleh menyamping. Nah ini ada 0-nya. Habis itu kalau ini dicoret, nah ini dicoret aja. Udah. Jangan terlalu banyak-banyak ini coret, ini kalian coret juga. Jadi seminim mungkin Bu ya? Seminim mungkin. Baru kita cek jumlah coretannya berapa. Jangan ya, ini Bu. dicoret, merah dicoret sama kalian dicoret, ini dicoret. Nah 5, nah malah titik gitu. Ya. Ya Bu. Oke, Septian, thank you. Yang lain? Seminimum mungkin. Ya, tadi di slide saya dikasih tahu seminimum. Tapi harus kena coret semua. Nolnya harus kena garis. Gitu. Yang lain? Masih bingung di urutan penugasannya, Bu. Urutan penugasannya. Oh, urutan penugasannya. Coba minimasi dulu ya. Yang tadi ada 4 kolom. Ada 4 baris. Jadi, siapa tadi? Muhammad. Siapa? Siapa tadi yang tanya, Mas? Andri. Robi. Nah, ini ya. Ini ya, berarti sudah optimal karena ada 4 coretan, ada 4 baris maupun kolom. Berarti sudah optimal. Sekarang 3 penugasannya. Oke, pilihlah baris maupun atau kolom yang nolnya minimal. Maksudnya nolnya yang tidak terlalu banyak, yang paling sedikit. Nah, ini di sini yang paling sedikit di sini kasusnya yang ini. Di baris yang ini. Ini ada 2. Ini kolom ini ada 3 gitu ya kalau mau coret ini. Di baris ini yang hanya nolnya hanya 1 tok ini tok. Ini dulu yang dialokasikan. Ya. Jadi ini duluan dialokasikan karena sudah kepake di sini. Jadi nggak mungkin di sini juga. Ini kecoret tadi. Seharusnya nggak usah dicoret ini karena bukan 0 ya. Harusnya kalau sudah kepake di sini nggak mungkin pekerjaan 1 ini dikerjakan A, C maupun D gitu ya. Jadi impossible, nggak mungkin karena syaratnya hanya 1 karyawan, 1 kasusnya adalah 1 karyawan, 1 pekerjaan. Nah, selanjutnya habis itu cek lagi ini udah kecoret. Ini tinggal 1. Ini udah kepake karena terus yang ini masih ada 2, ini masih ada 2, sini ada 1, sini ada 2, sini ada 2. Jadi kita boleh pakai yang ini ya, mau ini dulu ataupun ini dulu boleh. Ya, jadi kalau ini baris yang ini dulu, barisnya kan ini kan udah nggak pakai, jadi tinggal 1 tok nolnya di sini. Jadi ini dulu yang dialokasikan, sehingga kalau sudah kepakai sini nggak mungkin. Ya, habis itu mau kemana? Habis itu yang ini kan sudah tinggal 1 baris ini tinggal 1 ini masih udah kepake. Ini masih nolnya masih ada 2. Baris ini tinggal 1 tok karena kan ini udah dicoret tadi. Jadi ini alokasikan dulu ke sini karena sudah dialokasikan ke sini sehingga ini nggak mungkin. Gitu ya. Terakhir ini udah tinggal kosong hitung, tinggal terakhir pekerjaan 2 dikerjakan oleh C. Sudah gitu. Bisa. Siapa tadi? Robi. Ya Bu, makasih Bu. Sama-sama Robi. Bisa yang lain? Sebenarnya nggak ada patokannya sih. Memang pokoknya sekiranya nanti kebagian. Jangan sampai kalian milih dulu yang lain terus kepake malah kepake sudah kepake yang di ini terus kepake yang lain gitu misalkan. Gimana ya ngomongnya? Sudah mengerjakan pekerjaan 1 misalkan terus ternyata belum kecoret. Katanya itu impossible, itu nggak mungkin. Jangan sampai kasusnya seperti itu. Gitu. Nah, sekiranya gitu. Jadi penugasannya kalian sebenarnya ini suka-sukanya kalian itu gimana? Boleh tadi misalkan tadi kan sebenarnya yang nolnya tinggal 1 bisa baris ini maupun kolom sini. Ini pilihnya yang sini dulu. Kalau milih yang sini dulu, ini juga masih ada 2 baris 2 ini. Jadi masih ada 2 kemungkinan nanti. Nanti biar prosesnya itu 1 per 1 gitu loh.
Kalau yang mulai dari yang paling kecil dulu sampai ke yang besar. Nanti kalau yang besar kan tinggal kemungkinannya kan masih banyak pilihannya. Itu. Seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi ibaratnya supaya nanti alokasinya pekerjaan itu bisa per karyawan ke bagian semua gitu. Nanti makanya dimulai dari yang nolnya di baris itu yang paling sedikit gitu. Paham ya? Berarti Bu, berarti lebih diutamakan baris dulu ya Bu ya? Ya, Baris diutamakan yang baris dulu. nolnya lebih dikit. Yes, gitu. Gitu ya? Sama kasusnya maksimasi sama, penugasannya sama, semuanya prosesnya sama, tinggal kalian alokasikan sendiri mana yang nol, terus yang nggak mungkin sudah coret-coret aja biar nggak bingung, terus baru alokasikan ke pekerjaan yang lain gitu, sama semuanya sama prosesnya. Mana tadi? Nah ini, ya. Ini duluan yang dikerjakan di baris sini dulu karena nolnya cuma satu, yang ini nol. Utamakan baris, memang utamakan baris yang elemen nolnya paling sedikit, itu aja. Ini udah kecoret, ini udah kepake, sini kecoret. Yang kecoret nggak usah dihitung ya, karena sudah dianggap wis bukan nol lagi gitu. Karena wis nggak mungkin dibagikan tugas lagi di situ di tempat itu. Gitu. Ya. Nah, gimana? Oke ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, Septian? Belum ada pertanyaan lagi, Bu. Oh, oke. Sip ya. Kayaknya paham semua deh ini. Kalau saya lihat ya, sudah paham semua step by step-nya. Saya pikir tidak serumit yang kemarin transportasi karena harus lebih enak yang ini, Bu. Ya memang kasusnya beda, bukan pilih ini pilih enggak. Cuma kasusnya kan memang berbeda. Kalau kemarin kan kasus transportasi untuk biaya pengiriman. Kalau ini kan lebih ke penugasan, mau si karyawan ini mau ditugaskan di mana nih biar biayanya optimal ataupun biaya agar keuntungannya maksimal, beda kasus. Makanya metode yang digunakan beda juga gitu ya. Maka kalau sudah paham semua ini nih, saya punya latihan soal nih. Ada di perusahaan pengucuran logam di sini ada 4 jenis mesin. Nah, ini kalau ini bukan karyawan ya, mesin yang mau ngerjakan. Bukan karyawan, tapi di sini ada 4 pekerjaan. Ada job list-nya di sini, si mesinnya mengerjakan J1, J2, J3, J4 ya. Untuk ininya seperti ini, untuk matriksnya, jadi biayanya seperti ini. Nah, kalian coba biar nggak full online di sini, coba oret-oretan di rumah gitu ya, oret-oretan di rumah, terus enaknya dikumpulkan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya ini kan nggak dikumpulkan nih ya. Nah, mumpung masih gampang nih kasusnya assignment problem, nah dikumpulkan aja. Gimana? Kumpulkan ya sebagai tugas ya, biar ada nilai. Anggap UTS lah ya. Anggap UTS karena nggak ada tugas, nggak ada UTS kita ya. Jadi anggap aja ini ada nilainya. Jadi ini ada 1, 2. Jadi ada 2 soal, ini ada 4 mesin mengerjakan 4 pekerjaan. Di sini ada tabelnya. Ini masalah minimasi semua, ini minimum. Ini juga masalah minimasi juga. Di sini ada 4 karyawan mau mengerjakan pekerjaan ke Bogor, Jakarta, Bekasi, sama Tangerang. Ada biaya-biayanya sudah ada. Dan ini cuma 4 baris maupun 4 kolom. Jadi masih tidak serumit itu ya. Nah, itu dikerjakan. Ya, jadi ada 2 soal. Bagi yang belum hadir di sini, ini nanti barusan saya tambahkan untuk latihan soalnya. Jadi materi yang di Google Classroom itu masih sampai di sini. Jadi nanti saya update dulu materinya sehingga nanti kalian bisa lihat latihan soalnya. Nah, ini dikumpulkan ya. Nanti di Google Classroom saya kasih tempat untuk mengumpulkan. Ya, bisa ya, bisa mengumpulkan lewat Google Classroom kan ya, kan udah biasa ya. Oh ya, oke. Nah, waktunya nggak harus hari ini, ada waktu seminggu. Ya, jadi due date-nya masih seminggu minggu depan terakhir baru mengumpulkan. Nah, habis itu kita lanjut ke materi yang lain, ke problem yang lain.
Minggu depan insya Allah kita masuk ke network program ya, lebih berkaitan semacam jaringan gitu ya. Jadi kita masuk ke materi network program. Oke, gitu Ini ya. penugasannya cara ngerjakannya step by step kayak tadi, Bu. Enggak, wis langsung aja, dihitung aja, coret ini, coret, kepilihan, terus hasilnya ketemu yang penugasan yang paling optimal gimana. Oh, berarti gak harus susun kayak tadi ya? Enggak Langsung aja harus. Bu, langsung Bu. Hah? Iya Berapa? Bu, langsung aja biar gak terlalu banyak juga. Iya, enggak apa-apa. Tapi step by step-nya yang tadi ngitung opportunity matrix itu pas coret-coret itu ada. Pas penugasan langsung gitu aja. Langsung ini coret-coret gitu aja. Terus hasilnya yang paling optimal gimana gitu. Ya, gitu ya. Siap Bu. Oke, jangan moro-moro ketemu hasil akhirnya. Nah, enak lah nyontek kalian ya. Tinggal hasil akhirnya. Ya, oke, sudah gitu aja. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga bermanfaat hasil belajarnya kita hari ini. Amin. Ini masih kasus sederhana memang. Kalau kasusnya di perusahaan memang lebih kompleks. Biasanya lebih kompleks, tidak sesederhana ini. Tapi setidaknya kita tahu dasar-dasarnya untuk penugasan problem seperti apa. Kemarin transportasi problem seperti apa. Gitu ya. Kok ada yang ngomong tapi oke, kita foto dulu ya. Oke, gitu Bu, saya. pencet mungkin itu Bu, Andriani Bu. Oh iya, oh Andriani. Oke. Oke. Saya minggu yang lalu itu